Larangannya seperti nggak boleh pakai baju merah lah, daleman merah lah. Kalau dia pakai baju merah, kawannya yang kena. Dia lagi kerja, ketabrak forklift tuh, mati di tempat. Nah, adalah yang turun juga dia papasan. Dia bilang, "Dek, itu kamu gonceng apa?" katanya kan. Dek, dipanggilin, gemeter lah saya ketakutan. Kata kawan anak saya itu bilang, pas ditengok kok gondrong-gondrong katanya. Tapi agak-agak caling gitu ya. Taunya gondes katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, kami masih berada di Bandar Lampung. Oke, di depan kalian sudah ada Mbak Arin. Dan siapa Mbak Arin? Dan ada kisah apa sih yang bakal Mbak Arin bagikan? Assalamualaikum Mbak Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan Mbak Arin apa nih? Bekerja. Oh, bekerja. Udah punya suami Mbak? Untuk sementara ini belum sih. Oh, belum punya suami. Belum. Nah, Mbak, apa sih yang mau Mbak Arin bagikan di channel Kisah Musafir ini? Pengalaman apa gitu? Pengalaman menceritakan sosok-sosok yang nggak nyata lah. Oh, berarti Mbak Arin ini salah satu orang yang mempunyai kelebihan, boleh dibilang indigo itu. Ya, bisa dikata seperti itu. Itu kejadian tahun berapa, Mbak? Tahun 2002. 2002. Wih, sangat lama sekali. Bukan lama lagi. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Ya, di 2002 itu saya bekerja di pabrik yang ada di Lampung lah. Nah, di pabrik itu banyak kisah tentang misterius yang banyak diceritakan orang lah. Nah, suatu saat saya itu bekerja malam. Kerja malam itu keadaan saya itu kecucuk paku. Nah, larilah saya ke puskes, yang klinik yang ada di pabrik itu. Nah, dalam pabrik itu saya sendirian ke klinik itu. Nah, pas posisi ke klinik itu dokternya lagi nggak ada, entah kemana. Duduklah saya di depan klinik itu yang dalam depannya itu pabriknya kosong semua. Kosong semua, saya duduk di situ dengan nunggu dokternya. Tapi nggak ada, lama. Pas saya lihat ada di dalam klinik itu hanya sendal 2, dan posisi itu masih lurus lah. Saya lihat lagi, posisi sendal itu udah mau keluar pintu. Tapi saya tetap duduk di situ, nunggu mantrinya. Tapi mantrinya nggak datang-datang, akhirnya pulang sendiri. Tapi merinding badan ini semua. Sampai sana itu ada bayangan-bayangan hitam lah. Entah apa itu, seperti apa. Pikir mah halusinasi aja. Tapi ya sampai pekerjaan sana tidur, semua merinding, muntah-muntah. Betul tuh. Ya terus, apa lagi yang dirasain? Ya udah, habis itu udah menjelang pagi pulang. Nah, besok hariannya sama, ada suatu di pabrik juga tuh cerita ada kawan pingsan. Kawan pingsan itu ya dia sakit. Sakit tuh kita nganterin pulang. Saya ini nganterin pulang, kan ada mesnya tuh di pabrik. Nah, saya anterin pulang ke mesnya. Nah, dengan posisi saya balik lagi, saya menemukan sosok anak kecil di jalan. Anak kecil itu madep tembok. Saya tegur,
"Ngapain Dek?" Pas ngebalik mukanya rata, kaburlah saya. Kabur lagi saya ke pabrik dengan ketakutan. Di pabrik yang ini sekitar ada 3 tahun, Dari 2002 sampai 2000. 2005. Nah itu kisah-kisahnya banyak lah melihat sosok-sosok yang nggak kasat mata, yang anak kecil mukanya rata, yang orang gede tinggi. Nah, itu dalam suatu kejadian itu masih di tahun yang sama itu, Mbak? Masih, ya masih tahun yang sama, cuman kan dalam 3 tahun itu, apa ya, berbeda-beda sih pabriknya, bagiannya beda-beda. Oh, gedungnya beda-beda. Nah, kayak Mbak Alin sendiri, awal-awal melihat itu ada ini nggak, ada kaget kah gitu, Bang? Atau seperti orang dia yang takut gitu? Ya dibilang takut sih enggak kan, ya berasa, itu cuman halusinasi doang dipikir mah kan kayak ya di TV-TV itu kan halusinasi itu seperti apa sih, cuman selibatan doang gitu. Pikir mah orang sama bisa ngelihat juga lah, pikir mah kan. Taunya ya mereka nggak lihat, cuma saya yang lihat. Nah, ada nggak Mbak semasa kerja di situ ketemu sama orang-orang atau ketemu sama makhluk ya yang menyerupai kawan kerja gitu? Ya ada nih temen nggak masuk, tiba-tiba dia negor. Saya tegur tuh, ketemu di toilet lah, padahal dia nggak masuk. Saya tegur dia diem aja duduk di toilet itu. Pas saya kembali ke pekerjaan, taunya dianya nggak ada, katanya izin. Ya sering sih kayak gitu. Ada nggak karyawan yang meninggal di itu, Mbak? Ada, itu kisahnya juga pernah ceritanya dulu, dia sebelum dibangunnya pabrik itu, perempuan diperkosa dan dikubur di tengah-tengah pabrik itu. Dia itu yang larangannya seperti nggak boleh pakai baju merah lah, daleman merah lah. Kalau dia pakai baju merah, kawannya yang kena. Gitu loh Kang, kalau kawan dia pakai baju merah, kawannya yang kesurukan Kang. Dalamnya baju merah, apa pokoknya yang serba merah nggak boleh. Ada kejadian? Banyak. Dia pernah ada suatu kisah pakai baju merah tuh kawannya. Dia lagi kerja, ketabrak forklift tuh, mati di tempat. Itu nyata real gitu loh. Dibilang mitos emang nyata, dibilang nyata, tapi kayaknya nggak mungkin gitu loh. Masa iya sih gara-gara pakai baju merah? Ya, makanya mikir ya, masa iya pakai baju merah aja bisa seperti itu. Kita yang make, kawan yang kena. Nah, setelah kerja situ merasa nggak nyaman tuh kan. Nah, saya keluar dari pabrik itu. Selang berhenti dari pabrik itu saya ada di rumah lah, nganggur sekitar setahun. Masuk lagi ke pabrik, salah satu di Lampung juga. Nah itu pabrik yang di Lampung yang dibilang katakan seram juga lah. Itu bekas, sebelum dibangun tuh bekas rawa. Rawa-rawa penjajahan lah kata orang dulu mah. Cuman ya itu bener-bener real gitu. Kelihatan mistisnya banget. Ya semacam apa ya. Dia kalau malam itu sering menunjukkan sosok-sosok putih. Lampu tuh kalau kita kerja malam tuh sering dimatiin, hidup. Ya kadang sih percaya nggak percaya ya. Tahu-tahu lampu mati, ntar hidup lagi. Ya kita mah namanya pekerja mah ya cuman mungkin konslet aja gitu. Tapi habis lampunya mati itu kayak kedenger suara-suara aneh lah, yang nggak jelas gitu lah. Apa saya doang yang denger? Entah. Tapi kalau ditanya kawan-kawannya, enggak, nggak ada apa-apa. Saya nggak denger suara-suara ngeraung apa di situ.
Dan ada juga pas kerja malam posisi tuh saya kerja. Nah, si kawan ini duduk nangis dengan rambut tertutup. Dia menguraikan rambutnya, muka tertutup. Saya bilang sama kawan, itu si anu kok tidur? Kan yang lain pada kerja katanya. Pas saya balik, taunya orangnya ada di sebelah saya. Nah, yang di situ siapa? Tapi mereka nggak tahu itu siapa. Nah, ada satu lagi pas kejadian ada yang meninggal juga tuh lagi kerja posisi. Nah, nggak taunya di banknya itu ada sosok perempuan. Emang si perempuan itu saya selalu melihat dia itu kalau jalan selalu ada perempuan itu gitu kan. Nah, itu bingung tuh katanya. Saya tanya sama kawan-kawan, nggak ini loh kak, nggak pada lihat. Nah, itu nggak maksud juga tuh saya kenapa. Nggak taunya selang berapa hari itu saya lihat dia kecelakaan. Pas kecelakaan tuh ya sampai hilang lah nyawanya. Hilang nyawanya tuh itu pabrik kerasa sunyi banget. Pokoknya dalam 3 hari itu sunyi. Nah, dalam 1 minggu tuh aktivitas lagi tuh pabrik, jalan lagi. Cuman kalau menjelang malam itu, saya tuh selalu kayak merasa melihat sosok dia di depan. Pakai baju putih. Pokoknya ya pakai baju-baju putih gitu lah. Pokoknya ada aja di depan nih. Tapi cuman suribasan doang ya. Pikir mah cuman halusinasi. Mereka juga seperti itu. Tahu dia ditanya enggak. Enggak. Nah, meninggalin perempuan itu kan ya udah aktivitas kembali itu kan. Libur sih ya. Iya kan, dia meninggal dalam 1 minggu itu kan libur pekerja itu pabriknya. Dalam 1 minggu aktivitas kembali. Nah, dia tuh itu tuh sering menampakkan muka gitu. Bukan menampakkan diri lah ya, muka sih enggak. Cuman setiap bekerja itu kan namanya kerja malam tuh ngantuk. Kadang kalau melek ngeliat dia gitu. Asal melek ngeliat dia. Dan melek ngeliat dia tuh ya dia kayaknya emang dasar nunggu di situ. Katanya sih dipinta di situ untuk menemani si sosok perempuan itu. Nah, sampai sekarang sih pabriknya sekarang udah tutup. Nah, karena dengan dia meninggal itu pabriknya ditutup. Dibelilah sama pabrik satunya. Nah, pabrik itu tutup selang 3 bulan dibeli sama pabrik lain. Ikutlah saya bekerja di situ. Saya ikut kerja yang dibeli pabrik yang saya ini. Nah, itu juga ada kisah seram juga itu pabrik yang baru saya kerja nih. Dia menyerupai saya baru masuk itu saya kan kerjanya bagian mesin. Nah, di mesin itu dia menyerupai pabrik baru ini ada di atasnya tuh ada kuntilanak perempuan, tapi yang disebut kuntilanak merah lah. Dia ada di plafon di atas atas itu dia terbang kalau malam. Kan kerjanya tuh 3 shift juga. Ada malam, sore, pagi. Oke, kalau pagi itu nggak kerasa apa kak. Itu kalau malam mistis banget tuh. Dia malam itu kalau kita lihat tuh kan terbang gitu dia. Kadang dia ada di selip-selipan mesin tuh kan mesin tuh rata tuh. Dia sering menongol gitu. Mesin yang kosong dia sering nongolin muka. Lah pikir saya mah kawan gitu kan. Tapi pas saya lihat deretan itu nggak ada perempuan itu di mesin itu. Itu yang nongol lah, yang perempuan siapa? Dengan wujud pakai baju putih, kadang pakai baju merah, rambutnya panjang. Sedangkan kawan saya pakai jilbab semua. Setelah itu saya ketemulah satu pabrik itu dengan seorang laki-laki idaman. Laki-laki idaman yang cocok lah. Akhirnya lah kita mengikat janji. Sehidup semati. Sehidup semati lah. Saya sekata.
Karena sudah ngajak masuk ya. Terus Ja, akhirnya menikah lah. Udah menikah, aku berhenti kerja, fokus di rumah. Dan suami aja yang kerja. Nggak boleh sama suami saking sayangnya. kabelnya ya. Datanya sih. Biar nggak ketahuan kali. Terus Selingkuh. Yes, udah menikah nih. Saya dikaruniain anak laki-laki. satu dulu. 1, Langsung 4. 6 lah. 1 menanggung. Oke, Mbak Arin. Nah, di saat-saat Mbak Arin menjadi seorang indigo, ada nggak upaya orang tua untuk menutup mata Mbak Arin itu? Ada sih, cuman yang nggak mempan lah adanya. Udah berusaha, tapi masih aja kelihatan. Orang pemberian dari Tuhan ya. Ya mungkin udah pemberian dari Yang Maha Kuasa lah. Jadi setelah Mbak Arin menemukan laki-laki idaman itu, Mbak Arin tidak bekerja. Tidak, di rumah aja. Cukup menerima gaji nih. Terima gaji, ngelayanin Begitu doang. buat anak. Nah, terus lanjut. Anak nih udah mulai dewasa, punya kawan. Kawannya ini pulang kerja juga. Dan pulang kerja itu dia menceritakan sama kawannya anak, menceritakan sama anak. Katanya semalam gue semalam gue pulang tuh ngeri banget, suasana sepi, gerimis katanya. Itu posisi bawa motor sendiri, nggak ada goncengan. Nah, itu kok perasaan berat katanya, kata kawan anak saya itu. Perasaan tuh kok berat banget ya katanya, bawa motor. Dia tuh katanya bau singkong bakar gitulah. Masa iya ngegonceng di tengah-tengah. Makan perjalanannya tuh naik-naik ke gunung gitu loh, Kang. Ya kan, naik ke gunung. Jadi dia ya suasananya lah seram-seram mencekam gitulah. Namanya tengah malam dingin. Pembicaranya. Ini terus. Itu kata dia, kok dari awal tanjakan itu dia ngerasa berat. Berat. Udah tuh bau singkong-singkong bakar gitu. Terus Nah, adalah yang turun juga dia papasan. Dia bilang, "Dek, itu kamu gonceng apa?" katanya kan. Dek, dipanggilin, gemeter lah saya ketakutan. Kata kawan anak saya tuh bilang, pas ditengok kok gondrong-gondrong katanya. Tapi agak-agak caling gitu ya. Taunya gondes katanya. polisnya apa, Mbak? Gondoruo desa. Wow, sekatannya bener-bener ya Gondoruo desa. Ada nih Gondoruo kotaan. Ada lah. Kayak mana itu? Kalau gondoruo ke kotaan giginya agak dipapas abis lah. Giginya Iya. ada dipakai. Kalau yang desa agak ginong. Oh, berarti dia nggak facial ya? Enggak dia. Kurang dia make upnya. Oh, make upnya kurang. Lantas setelah itu gimana? Ya itu dia. Untungnya tuh di perjalanan itu ada puncennya lah. Ibaratnya ada tokoh-tokoh Masyarakat ya? masyarakat yang bisa gitu. Nah diarahin lah dia ke tempat tokoh bapak itu. Yang tadi bacain apa. Akhirnya ya kamu gonceng gondes itu. Ya entah diapain sama bapak itu nggak berani pulang tuh kawan anakku itu. Dianterin lah pulang sama si bapak itu. Oke, Mbak Arin. Ya cukup unik juga sih. Saya baru tahu nih yang namanya Gondoruo, ada yang kota, ada yang desa gitu ya, Mbak. Ya itulah. Ini sampai sekarang Mbak Arin masih bisa melihat. Ya masih sih sedikit-sedikit ya namanya udah jadi orang rumahan kan jarang keluar-keluar rumah tuh. Oh ya Mbak Arin. Mbak Arin kan indigo lah ya. Berarti mempunyai kelebihan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ada nggak sih kayak kawan-kawan kerja Mbak Arin yang dulu, ataukah kawan-kawan rumah, tetangga sekitar, bahkan mungkin kakak sendiri, saudara, yang iseng-iseng gitu bertanya lewat Mbak Arin? Ada sih Kang, itu untuk melanjutkan kisah selanjutnya lah. Wis, oke, terima kasih Mbak Arin. Oke, teman-teman musafir, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan jangan lupa Gondoruo ada yang desa dan ada yang kotaan.
terserah kalian teman-teman mau milih yang mana. Kisah Musafir Bandar Lampung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.